Negeri 025 Tanjung Selor. Orang tuanya tujuan anak hebat. Ya, maka saya sarankan para guru-guru kalau mengajar, anak-anak harus senyum, gurunya harus senyum dulu. Kalau enggak, nanti itu marah terus sampai siang. Kalau marah terus nanti darah tinggi. Kalau darah tinggi lama-lama kena jantung, corona, macam-macam nanti ya. Maka guru kalau ingin sehat, kurangi marah dulu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya, baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oh, itu artinya anak, Widya itu yang diharapkan, Wiratama itu yang berada di barisan depan. Itulah arti nama saya kata bapak saya. Adik saya ada 6 yang hidup, 2 meninggal dunia umur 2 tahun, dan 2 lagi meninggal dalam perut. Ya, orang tua zaman dahulu anaknya kan banyak-banyak ya, kira-kira begitu. Saya sendiri anaknya 4, sudah punya menantu, sudah punya cucu ya. Hebat itu, kita akan tunjukkan sebuah video orang anak, bukan seorang, banyak ya. Dan apakah ini termasuk anak ya? Bayangkan semua anak kecil itu ambil selalu kita ada anak besar gitarnya ya. Oh, ini kita sekali memainkan grip dan memetiknya. Di luar negeri dia jadi anak pintar matematika, dia tak suka matematika. Tadi saya dengar dari kepala sekolah, kita dapat dana dari pemerintah berkinerja. Kenapa? Karena prestasi anaknya juara atletik. Saya tanya, kalau juara atletik biasanya matematika pintar nggak? Enggak, ada murid saya itu lomba lari menang, tapi pelajarannya kalah dia. Berarti dia hebat di olahraga, tidak hebat di mata pelajaran. Kan gitu aja. Cuma sebagian kita nggak senang kalau anak kita tidak hebat di mata pelajaran. Kalau saya tanya, emang anak yang pintar-pintar matematika itu nanti bisa hidup sukses? Saya nggak pintar matematika pasti langsung meninggal dunia miskin gitu. Kan tidak ya Bapak Ibu ya? Nah, kira-kira gitu. Baik, kita buka satu pemahaman bahwa nggak ada anak bodoh Bapak Ibu. Tidak ada, termasuk Anda. Anda ini nggak ada yang bodoh, setuju? Buktinya bisa jadi ibu loh. Buktinya bisa jadi bapak loh. Jadi istri yang ada mau utang uang cuma 3 juta per bulan. Berarti kamu DPR ya, yang 3 juta per hari. Nah, pilih mana Bu, punya suami uang 3 juta per bulan atau 3 juta per hari, pilih yang mana? Itu Bang, buku tidak banyak gitu ya. Baik, sedangkan kita kira-kira seperti itu. Nah, nggak tahu nanti tahun berapa kita bisa pendidikan anak kita sesuai bakatnya saja. Kan kalau Bapak Ibu dulu pernah sekolah, kan banyak mata pelajaran yang hari ini kita nggak pakai ya. Kira-kira gitu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, Bapak Ibu, di Indonesia kira-kira orang yang terbelakang, bukan terbelakang ya, orang-orang yang pendidikannya nggak bisa mengikuti secara rata-rata di daerah mana kira-kira? Nggak tahu ya. Menurut sebagian besar orang Indonesia, yang anak paling ketinggalan itu anak Papua. Betul nggak? Di Papua sana masih banyak anak bersekolah itu bahkan nggak pakai sendal, nggak pakai baju, bahkan banyak juga yang nggak bersekolah. Nah, pertanyaannya begini. Apakah anak pintar itu hanya didominasi anak-anak kota? Nah, seorang profesor namanya Yohanes Surya menantang pemerintah Indonesia. Jadi, katanya bukan masalah anak nggak pintar, tapi gurunya, katanya begitu. Maka dia menantang, bagi saya, anak Papua yang paling pedalamannya nggak pernah sekolah. Saya latih dia matematika selama 2 tahun kalau tidak salah. Nanti saya siap bawa dia olimpiade tingkat internasional. Dan betul Bapak Ibu, ya dikasih anak-anak Papua dan kemudian juara. Semua anak yang dia bawa, sekitar 10-15, semuanya tanpa tertinggal, mereka juara olimpiade matematika dan ditampilkan di nasional. Inilah penampilannya. 10 soal. Setiap soal hanya boleh dijawab 3 detik. Soal pertama, X berapa? Berapa? 6. Kalian jawabannya ya. Berikutnya 2 kali 55 kuadrat berapa? 6.050. Lihat jawabannya. Wah, luar biasa. Berikutnya lagi 125 kali 4 6 kali 8 berapa? 46.000. Berapa? 46.000. 46.000.
Bapak Ibu nanti setelah selesai ini boleh tanya gimana dapetnya gitu. Berikutnya lagi, jumlahkan 9 bilangan ini. 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 69 tambah 70. 450. Kita lihat benar nggak? Wah, luar biasa. Sekarang kita masuk soal logaritma. 2 log 3 itu X. Berapa 32 log 9? 2/5x. Berapa? 2/5x. 2/5x. Kita lihat. Perhatikan Bapak Ibu, soal matematika sesusah itu ya, anak Papua dan konon anak-anaknya betul-betul nggak sekolah memang di daerah sana itu, bahkan nggak kenal sepatu. Dibawa ke Jakarta hanya butuh 2 tahun mereka bisa juara Olimpiade. Yang percaya sama anak bahwa dia bisa, yang kedua guru yang tepat. Betul Bapak Ibu. Nah guru-guru juga demikian ya. Kemarin pada dilatih literasi numerasi ya, supaya matematika itu menyenangkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau sekolahnya tantangannya begitu. Tantangan anak kita yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Di sekolah mereka tidak akan mulus jadi murid. Mereka kena perundungan bisa. Siapa yang potensi dirundung? 1, anak yang beda. Gede kecil, gede gendut, hitam, keriting, kemudian egal, apalagi itu bisa dibully sama kawan-kawannya. Nah, maka dari rumah orang tua harus membekali supaya anak 1 tidak boleh membuli temannya, ya kan? Kemudian yang kedua, kalau ada yang dibully harus ada yang berani membela. Itu banyak kejadian siswa meninggal di sekolah gara-gara dibully sama temannya. Gulungan Bu, SMP. Dan ini bukan kejadian pertama kali. 2 tahun yang lalu, anak SMP di sebuah kecamatan lain pacaran Pak. Begitu pacaran, hamil di luar nikah. Pas hamil di luar nikah dia ngomong sama pacarnya, aku hamil kayak apa nih? Wah kita kan sama-sama SMP, kayak apa? Enggak lah katanya gitu kan. Dia cari informasi bagaimana cara menggugurkan kandungan. Dapatlah dia sebuah obat, pacarnya suruh minum obat. Begitu minum obat itu pacarnya meninggal dunia. Sampai sekarang polisi belum menemukan kasusnya ini seperti apa gitu ya. Karena saksi nggak ada, bukti-bukti itu. Nanti istirahat diambil, nanti pulang diambil. Dia jualan link porno ke temannya. Kalau dikirim WA 1 link itu 1.000. Kalau nggak punya HP atau takut nanti diketahuan mamanya, dipakai HP dia 2.000. Anak kelas 4 SD. Kalau nggak salah tahun yang lalu ya, kira-kira seperti itu. Maka anak-anak kita hati-hati. Oke, lanjut. Maka stop pornografi. Berikutnya, Kalimantan Utara ini termasuk peredaran obatnya tinggi. Maka jangan berpikir itu kan orang dewasa. Oh, anak kita dari kecil kita kasih tahu, jangan sampai mereka kena seperti itu. Mungkin mereka tidak minum obat-obatan ini, tapi mereka menghirup lem, menghirup bensin, menghirup pertama, oplos rakindeng sama obat batuk, komix. Ya, obat-obatan yang mengandung alkohol itu kan kalau dikumpulin alkoholnya jadi banyak. Nah, kira-kira seperti itu yang sering ditangkap sama Satpol PP. Maka Bapak Ibu, sekarang ada peraturan nggak boleh anak kecil beli lem. Bapak-bapak yang harus lem, Bapak untuk tukang kan, maka anak-anak tidak diperbolehkan. Ya, ini Bapak Ibu. Tapi sekarang tren anak mabuk sekarang bukan pakai lem lagi. Ini benda ini kalau dikonsumsi itu bikin mabuk 10 kali lipatnya Bapak Ibu. Apa itu? Mari kita lihat. Apa Bu? Tahu ini? Ini apa namanya? Roti tawar. Benda ini mengandung wonder gel. Wonder gel itu menyerap cairan ada bentuknya jelly, itu enggak? Itu kalau direbus, efek mabuknya 10 kali lipat lain Bapak Ibu. Saya tahu dari mana? Saya 2 tahun berturut-turut jadi narasumber BNN Kalimantan Timur. Apa itu BNN? Badan Nasional Narkotika. Dari mereka saya dapat cerita, anak mabuk zaman sekarang pakai softtek Bapak Ibu. Maka kalau ada cowok bawa softtek itu bukan bencong, bukan. Tapi untuk mabuk. Beribu ada Bapak Ibu? Ya, awal munculnya dari Belitung. Tuh, mabuk rebusan pembalut. Dan menurut mereka, pembalut yang paling kecil itu adalah pembalut bekas. Mereka mabuknya bisa lebih lama. Maka ibu-ibu kalau habis selesai itu, tolong buangnya jangan sembarangan. Anjing aja suka, 2 kali kemana-mana. Anjingnya mabuk juga gitu, katanya gitu kan. Ya Allah, maka
makanya aku selalu dibersihin, dicuci yang bagus, baru dibongkar rata. Aset juga alih-alih orang sama aja megang begitu-begituan. Ya, Bapak Ibu, nanti. Di beberapa sekolah saya isi seperti ini, SMP, cerita begini, kemudian guru-guru bilang nggak mungkin apa di sekolah kami kan juga sampai jauh dengan hanya mamanya nyuruh. Maka SD memang belum, tapi kita perlu jaga dari SD supaya nggak terbiasa dengan itu. Ajarkan anak-anak kita jangan gampang mau dipegang badannya. Kalau sudah agak gede, kelas 4 ke atas itu sudah mulai besar badannya. Jangan mau dipegang gurunya, jangan pegang orang lain, gitu ya. Sudah harus mulai ngerti bahwa ingat nak, kalau ada orang pegang inimu nggak boleh, pegang inimu nggak boleh, pegang pahamu nggak boleh. Bilang gitu, lari nak, atau lawan, baru itu guru. Kira-kira gitu. Nah, yang kasihan guru olahraga. Guru olahraga kan melatih berguling. Kalau nggak pegang kayak apa? Kira-kira ya. Nah, maka perlu diatur juga gimana caranya. Kira-kira gitu ya. Baik. Berikutnya generasi melambai. Sekarang lagi tren anak-anak yang melambai. Melambai ya. Melambai itu apa ya? Ya begitu lah ya. Laki-laki dah, perempuan dah. Tapi kasihnya apa? Nah, kemudian apa namanya? Terlibat dalam paguyuban. Pentas seni akhir tahun, kalau bisa kita hadir, diundang pendikung kita hadir, rapotan itu kalau bisa suami istri hadir, dampingin anak-anak, kira-kira begitu. Inilah keterlibatan secara nasional pemerintah mau. Yang berikutnya, ini contoh, ya, jadwal keterlibatan orang tua, semester 1, bulan Juli kita terlibat apa Bapak Ibu? Ngantar anak ke sekolah, betul nggak? Ya, bulan Juli, kemudian mana lagi nih? Dari Juli apa? Agustus kita terlibat apa Bapak Ibu? Lomba Agustusan, semangat ya anak-anak ya. Dan seterusnya, itu ada pertemuan guru dan seterusnya. Bulan ini bulan 7 ya. Enak ada 7 ya. Nanti ya 5, 4, 8. Ya, kenapa? Masing-masing anak akan punya kemampuannya masing-masing. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan. Maka banyak anak-anak butuh kehidupan Bapak Ibu.
kita semua kerjakan ini menjadi dan juga untuk kita semua. Amin. Baik, saya tidak berlama-lama, yang terhormat Kepala Sekolah 7025, kemudian Bapak Kepala Komite Sekolah, Bapak Ibu yang terhormat selaku pembicara, kemudian Bapak Ibu guru beserta orang tua maupun wali murid SD 025. Jadi saya di sini singkat aja ya, karena mungkin sebelumnya tahun kemarin mungkin ada orang tua yang sudah mungkin pernah mendengarkan sosialisasi dari kami di Kaltara. Nah, ini memang kegiatan rutin ya yang setiap tahun itu kita laksanakan, sebagaimana ini program memang dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, dengan tujuan itu untuk mengedukasi anak untuk belajar menabung sejak usia dini. Jadi kami itu untuk tabungan ini sebenarnya di semua bank ada, jadi di bank kami di Bank Kaltara maupun di bank lain itu belajar. Jadi menuju ke rumah masing-masing.